Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV hadir lagi program Hukum di Tengah Kita. Kali ini kita akan memberikan perhatian pada situasi dan perkembangan kasus salah tangkap. Jadi ceritanya jajaran Polres Tuban, Satreskrim Polres Tuban, Oktober yang lalu itu menangani kasus dugaan pencurian buah semangka. Nah, dalam proses pemeriksaan terduga tersangka, waktu itu masih terduga, ada menyebutkan nama tertentu dan ternyata rekan-rekan Satreskrim Polres Tuban mengembangkan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan pada satu di antara warga Tuban. Nah, nanti kita coba pendalaman untuk kasus ini karena ternyata kasusnya kalau dengar-dengar sudah sampai di tangan jajaran Bid Propam Polda Jawa Timur, kemudian ada langkah-langkah yang diambil jajaran Polda Jawa Timur. Untuk informasi detailnya kita punya kesempatan bergabung dan sekaligus berdialog dengan narasumber yaitu Pak Taufik SIKOM SHMH, beliau adalah kuasa hukum korban dugaan salah tangkap polisi Polres Tuban khususnya. Mas Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kita juga punya ruang dan waktu berdiskusi dengan akademisi sekaligus dosen hukum pidana Univ Tomo Surabaya, Pak Dedi Wardana Nusitun SLLM juga sudah rawuh ke studio. Pak Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih Pak ya? Alhamdulillah. Ini apa dari pengadilan atau gimana atau kok nampaknya lelah banget gitu? Dari kampus. Oh, dari kampus, baik. Pemirsa, kita juga punya ruang untuk bergabung secara daring dengan Pak Muhammad Rifai, yaitu korban dugaan salah tangkap. Atau kalau mungkin Mas Rifai agak berat, mungkin juga kondisi beliau. Nanti kita juga punya ruang untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Muhari. Beliau adalah ayah korban, yaitu ayah Mas Rifai. Nanti coba kita pendalaman. Ini untuk informasinya sebentar saya coba sapa. Pak Muhari, Assalamualaikum Pak Muhari. Waalaikumsalam Pak. Nggih. Oh, Pak Muhari bareng Pak Mas Rifai nggih? Nggih Pak, niki teng samping kula Pak. Oh, teng samping. Bagaimana korban beliau? Bagaimana kondisi Mas Rifai, Mas? Saniki tesih sakit Pak, astole niku tangan yang sebelah kanan niku kayaknya cacat seumur hidup Pak. Oh, oke, baik. Nanti coba saya minta penjelasan sambil kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Muhari atau mungkin juga dapat keterangan dari Mas Rifai sebagai korban juga salah tangkap. Baik, maturun sebentar. Pak Muhari jangan diputus, biar kami yang ngelola. Nanti kita diskusi sepanjang perjalanan kita juga akan ngobrol-ngobrol pendalaman tentang kondisi Mas Rifai. Pemirsa, kita nanti akan coba pendalaman sekaligus kita sekarang buka dulu catatan redaksi untuk melengkapi program Hukum di Tengah Kita pada sesi hari ini. Silakan. Muhammad Rifai, 31 tahun warga Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Tuban mengaku menjadi korban salah tangkap pada 5 Oktober 2025. Ia ditangkap di rumah istrinya di Desa Jetis lalu dibawa ke Polsek Kenduruan dan Bangilan. Rifai dituduh sebagai maling semangka. Ia pun mengaku mengalami kekerasan fisik mulai dipukuli di sulut puntung rokok dan dihantam batu hingga kuku kakinya copot. Ia juga mengaku dipaksa menandatangani dokumen tanpa mengetahui isinya. Akibat luka yang dialami, Rifai harus menjalani perawatan di RSUD Dr. R. Kusuma Tuban. Rifai menyatakan tidak melakukan pencurian yang dituduhkan. Saat kejadian pencurian, Rifai mengaku sedang bekerja di Lamongan. Ayah Rifai tidak terima dengan kasus penganiayaan terhadap anaknya dan sudah melaporkan kasus ini ke Bid Propam Polda Jatim. Rifai dan ayahnya pun menuntut keadilan atas dugaan kasus salah tangkap berujung penganiayaan ini. Itu catatan redaksi pemirsa dalam program Hukum di Tengah Kita. Dan untuk awal saya coba secara daring bergabung dengan Pak Muhari untuk mencari tahu kabar Mas Rifai sekaligus perkembangan yang mungkin didapat Mas Rifai tentang kasus ini. Pak Muhari, mohon izin Pak Muhari saya ngobrol dengan panjenengan nggih. Nggih Pak, siap. Pakmu nyon sewu, sekarang ini Mas Rifai sedang rehat, bisa diajak ngobrol atau juga mendengarkan obrolan kita sore hari ini Pakmu? Bisa dijak ngobrol, bisa juga Pak. Oh ngaten gitu. Kondisinya gimana Pak Mas Rifai sekarang ini Pak Muhari? Ya selama ditangkap ngantos sakniki nggih dereng sakit merdamel napa-napa Pak. Astone niku koyoke niku cacat seumur hidup Pak. Baik. Sekarang Mas Rifai ada di sebelah. Boleh saya ngobrol dengan Mas Rifai? Ya siap-siap ini Pak. Oke, baik. Kita coba oper dari Pak Muhari, ayah Mas Rifai, ayah korban, ke Pak Muhammad Rifai, korban dugaan salah tangkap. Mas Rifai.
Iya Pak. Ye, Mas Rifai, kami ikut prihatin, mudah-mudahan panjenengan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ada upaya kesembuhan-kesembuhan sekaligus solusinya Mas Rifai. Mas Rifai nyun sewu, meskipun ini peristiwanya Oktober, supaya pemirsa JTV juga mendapatkan gambaran langsung dari korbannya langsung. Pak Mas Rifai bisa ceritanya ya nopo kok panjenengan sampai ditangkap kemudian sampai seperti sekarang ini Mas Rifai, monggo. Ya sepertinya kayak gini Pak. Kan saya baru pulang kerja dari Lamongan. Nah tiba-tiba itu ada malam Senin saya mau balik kerja itu ada polisi datang sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam. Tiba-tiba menangkap saya. Ya nggak tahu itu kronologi masalah apa, saya tidak tahu, saya kaget. Nah, tiba-tiba katanya itu saya dipukulin, katanya saya telah mencuri semangka. Nah, saya tidak merasa, ya saya tidak mengaku, karena saya tidak merasa mencuri. Mas Rifai nyun sewu, kok bisa nama panjenengan yang ditangkap atau panjenengan yang diparani polisi terus ditangkap gitu? Itu juntrungnya gimana itu Mas Rifai? Ya masih bujang, masih kecil itu katanya Sanaji itu katanya berdendam sama saya kayak gitu. Oh. Masalah dendam, masalah pribadi. Jadi Mas Sangaji itu yang melaporkan panjenengan sebagai pelaku pencurian semongko gitu kan? Saya yang digigit sama Sanaji ketangkap duluan. Oh oke. Ya makanya Sangaji ketangkap duluan, kemudian dalam proses pemeriksaan polisi, nama panjenengan disebutkan sebagai satu di antara pelaku juga, gitu ngaten nggih? Siap Bapak. Nggih ngaten. Nggih. Terus Mas Rifai, saya juga penasaran karena saya juga banyak dapat bacaan gitu ya. Panjenengan dipukul rotan, dikepruk watu, diajar macam-macam. Itu mungkin Mas Rifai bisa cerita. Mohon izin nyun sewu Mas Rifai, saya tahu ini sesuatu yang pedih gitu ya. Tapi mbok saya pengen dapat gambaran dari panjenengan langsung, itu diapakan tuh Mas Rifai? Saya disuruh mengakuin itu saya dipukulin sama rotan, terus dihantam sama batu itu. Saya belum mengaku, karena saya sudah nggak tahan sakit, terpaksa saya mengaku disuruh Sanaji. Karena mata saya ditutup pakai lakban coklat, jadi saya tidak bisa melihat itu siapa yang menghantam, siapa yang memukul, saya tidak melihat. Iya. Apa hanya saja? Sekilas, Mas Rifai nyun sewu, apa saja penderitaan yang panjenengan alami Mas Rifai? Selain mungkin kalau diantemi wong itu pasti Bapak blur jelas pasti ya. Tapi apalagi yang terjadi kok tadi Bapak matur bahwa panjenengan terancam apa mungkin dikhawatirkan bisa cacat seumur hidup. Itu apa Mas Rifai nyun sewu? Ya karena tangan saya ini belum bisa apa-apa gitu Bapak. Tidak bisa buat beraktivitas, belum bisa. Buat mengangkat gelas saja belum bisa. Dalam artian itu apa? Nggak bisa itu apakah karena luka atau mungkin karena patah Mas Rifai nyun sewu? Iya, karena apa itu balungnya itu retak. Lah terus kata dukun urat spesialis urat itu karena uratnya itu rusak semua. Mas Rifai, saya juga penasaran kan setelah diproses diperiksa kemudian dipukuli atau dianiaya gitu ya selama dalam proses pemeriksaan polisi, panjenengan sempat dibawa ke rumah sakit gitu ya. Tindakan apa yang dialami yang panjenengan terima waktu di rumah sakit dan ada semacam visum kayak atau ada surat keterangan dokter gitu Pak Mas Rifai nyun sewu? Di rumah sakit saya diimpus sampai 3 hari 3 malam itu ngimpusnya aja tidak di tangan Bapak, ngimpusnya aja dari kaki, karena tangan sudah membengkak semua. Terus habis dibawa ke rumah sakit 3 hari 3 malam, saya dibawa pulang ke base camp, bukan di LP di tahanan, bukan di base camp. Nah, di base camp itu 1 hari saya ngedrop lagi, terus saya diimpus di base camp 1 hari 1 malam. Nah, habis itu saya dirawat di situ sampai pulang, sampai 2 minggu lebih di base camp. Oh, 2 minggu lebih di base camp. Jadi praktis antara ditangkap, kemudian ditahap, diperiksa, dipukuli, dan dianiaya selama proses pemeriksaan sampai dengan rumah sakit itu berapa lama Mas Rifai? Ya
mulai ketangkap tanggal 5 sampai tanggal 25 itu masih belum bisa apa-apa, Bapak. Iya, baik. Jadi lumayan. Baik, Pak Mas Rifai, nanti saya sambung. Jangan diputus nih Mas Rifai. Saya masih pengen ngobrol-ngobrol sama panjenengan, tapi saya masih harus jeda dulu nanti ngobrol-ngobrol dengan narasumber di studio. Mas Rifai sebentar, jangan diputus. Pemirsa, kita masih dalam program Hukum di Tengah Kita dan tema besar kita adalah menyoroti korban salah tangkap Polres Tuban. Dan sekarang ini korbannya mencari keadilan. Kembali sesudah informasi berikut. Raden Suryo punya sejuta pesona buat kamu yang baru belajar foto, video, atau sekedar hobi hunting alam. Ini saatnya unjuk karya. Yuk ikut lomba foto dan video pesona flora dan fauna Tahura Raden Suryo. Melalui foto dan video, kamu bisa menangkap keindahan alam sekaligus ikut mengajak masyarakat peduli konservasi. Seru, bermanfaat, dan penuh kreativitas. Ayo, siapkan kameramu, jelajahi keindahan Tahura Raden Suryo, dan tunjukkan pesona flora fauna lewat karyamu. Menangkap alam, menebar inspirasi. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Hukum di Tengah Kita masih bersama Panjenengan Stoyo. Tema besar kita adalah korban salah tangkap polisi khusus dari jajaran Polres Tuban yang mencari keadilan. Dan kami redaksi JTV berusaha untuk bergabung dan mencari informasi keterangan resmi dari bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Jawa Timur. Sekaligus kita coba klarifikasi dengan jajaran Polres Tuban. Tapi sama dengan tayangan ini kita selenggarakan masih belum mendapatkan respon dari Bid Propam Polda Jawa Timur sekaligus dari jajaran Polres Tuban. Kalau gitu saya geser ke Mas Rifai sebagai kuasa hukum. Mas Taufik sebagai kuasa hukum Mas Rifai, ini saya update apa Mas yang Anda dapatkan dari perkembangan terakhir, karena kabarnya kan sudah sampai ke bidang Propam kasus ini dan sudah ada sikap-sikap yang dari jajaran pimpinan Polda Jawa Timur. Monggo Mas. Ya baik, terima kasih Mas Iman ya. Yang pertama tentu kami mengapresiasi langkah Kapolda Jawa Timur yang bagi kami upaya mencari keadilan ini sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kami melengkapi cerita yang disampaikan oleh klien kami Muhammad Rifai itu bahwa beliau itu orang sebatang kara, orang yang tidak mampu hidup di desa. Ya, ditangkap sebrutal demikian oleh kawan-kawan jajaran unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban itu, kemudian melaporkan ke Propam. Dan awalnya menilai kami ini masih ditangani si Propam Polres Tuban. Kami bersama kawan-kawan di Ormas itu membantu mengadvokasi, kemudian menyampaikan aspirasi di Polda Jawa Timur bahwa kami melihat belum ada langkah-langkah signifikan. Hanya sebatas nonaktif dan itu hanya perintah dengan Kapolresnya. Nah, setelah itu Jumat kawan-kawan dari Ormas Madura Asli Sedara itu melakukan penyampaian aspirasi di Polda Jawa Timur dan malamnya langsung dipatsus karena kami minta itu. Nah, Seninnya kemarin kami ketemu menghadap langsung dengan Kapolda Jawa Timur, beberapa kawan-kawan juga. Itu per hari itu ada sprint surat perintah untuk DPLT-kan kepada Pak Irwasda, Kombes Pol Agung itu. Lah, cilakanya Mas Iman, bahwa dalam laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan Bid Propam dan Irwasda itu adalah ada dugaan tekanan oleh Kapolres kenapa
teman-teman ini melakukan penganiayaan itu ada tekanan bahwa dia meminta uang yang besar. Inilah yang kemudian menjadi motivasi. Dan kedua, dugaannya ada pemotongan operasional di Polres Tuban itu. Ini yang kemudian kami sesali sesungguhnya lah. Per hari ini, tadi malam langsung dan tadi juga update terakhir informasinya itu teman-teman Irwasda sudah turun untuk melakukan audit di Polres Tuban itu karena banyak kejanggalan-kejanggalan ini. Di samping juga sebenarnya kami sudah melaporkan dugaan tindak pidananya ini. Juga kami juga laporkan diterima langsung oleh bagian Urmin di Reskrim Polda Jatim dan dugaan tidak pidana korupsi soal pemotongan itu. Nah, inilah yang kemudian kami menilai bahwa tidak hanya di Polres Tuban sesungguhnya kan. Ada beberapa bulan yang lalu juga kami mengadvokasi sama seperti ini. Nah, artinya apa? Kami melalui persoalan hukumnya Muhammad Rifai ini, kuasa hukum daripada Muhammad Rifai menilai bahwa kalau penegakan hukum yang terjadi di Polda Jatim ini terus-menerus seperti ini, maka menyongsong era baru penegakan hukum 2 Januari KUHP nasional dan KUHP ini akan kita jalankan, rasanya pesimis. Itu yang menjadi satu ya. Yang kedua, ini mestinya kan kami sudah mengirim kami juga minta atensi beberapa komisi 3 ke komisi 3 dan juga ke Mabes Polri dalam perkara ini. Apa itu? Yang pertama tentu persoalan ini bukan hanya persoalan Muhammad Rifai. Tetapi bagaimana kemudian ada kesadaran bersama dari persoalan hukum ini yang dialami oleh Muhammad Rifai ini kepada masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum yang terjadi di Polres Tuban brutal dan arogansi seperti itu terjadi kepada masyarakat yang lain. Itu Mas Taufik, saya juga penasaran, tadi kan Anda bilang bahwa Mas Rifai ini sebatang kara gitu ya. Sehari-hari profesinya apa toh? Kalau boleh saya bilang, pengen tahu itu. Kalau ngelas pekerjaannya, ngelas. Tukang las? Tukang ngelas. Oh, oke. Terus kalau bapaknya itu ada wisata itu bekerja gitu sih. Ya cari mau makan besok, cari besok gitu. Iya, iya. Tak bayangkan kalau tukang ngelas itu pakai tangan, pakai topengnya itu untuk ngelas. Nah kalau kondisi cedera mungkin tangannya jadi nggak bisa ngelas sama sekali nih ya. Belum, nggak bisa cari nafkah belum, gitu. belum sampai sekarang belum setelah kejadian ini. Jadi Pak Mas Iman, jadi kejadian itu sangat janggal kan. Dari 5 Oktober dia ditangkap, kemudian diamankan di Polsek dan dipukul di Polsek Kenduruan itu, dibawa ke tempat yang katanya itu ada kehilangan, ada pencurian semangka itu di salah satu polsek di situ, dibawa ke Polres malamnya sekitar jam 10 jam 11 malam. Lah, di situ dipukul, ditendang dan sembarang yang diceritakan tadi itu. Paginya itu dilarikan ke rumah sakit 3 hari.